Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Demaroza Prawira. Saya dari kelas 12-8, absen nomor 06. Di sini saya akan menjelaskan yaitu wilayah berdasarkan kategori. Yang mana wilayah berdasarkan kategori yaitu yang pertama ada wilayah formal. Apa sih wilayah formal itu? Wilayah formal adalah wilayah yang memiliki kesamaan ataupun kemiripan dalam karakteristik tertentu, yang mana kesamaan tersebut bisa berupa dari jenis tanah, habis itu dengan kondisi alam, dan juga sosial dan ekonomi, dan juga mata pencarian para penduduk. Gimana sih contohnya dari kesamaan ataupun berupa karakteristik dari wilayah formal ini? Jadi wilayah formal ini bisa dicontohkan itu seperti adanya perkebunan teh di Jawa Barat, daerah yang dikategorikan sebagai wilayah yang sesuai dengan perkebunan teh, seperti daerah dataran tinggi dan suhu yang relatif sejuk. Dan juga contoh lainnya dari wilayah formal ini adalah wilayah seperti pegunungan, wilayah persawahan, dan juga wilayah yang beriklim tropis. Dan intinya dari wilayah formal ini adanya kesamaan dalam karakteristik seperti itu. Dan juga setelah itu adanya wilayah fungsional atau yang disebut dengan nodal. Wilayah fungsional ini adalah wilayah yang terbentuk karena adanya hubungan interaksi antara sesuatu kejadian ataupun kegiatan di wilayah sekitarnya. Pusat tersebut disebut dengan node ataupun simpul, dan biasanya menjadi pusat perdagangan, habis itu pemerintahan dan juga pekerjaan. Dan juga contohnya itu dari wilayah fungsional ini ataupun nodal itu di Jabodetabek dapat dicontoh gitu. Wilayah fungsional ini adanya di Jabodetabek, seperti Jakarta yang berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pekerjaan, sedangkan wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi memiliki hubungan yang kuat dengan Jakarta melalui kegiatan perjalanan kerja atau perjalanan kerja betul, dan juga ataupun perdagangan, transportasi, dan juga pelayanan. Apa sih contohnya dari wilayah fungsional ini ataupun wilayah nodal? Itu ada contohnya seperti kota dan juga dengan desa-desa di sekitarnya, maupun masuk hasil dari pertanian, pusat perbelanjaan dengan wilayah masyarakat, dan juga pelayanan, dan juga adanya kota sebagai pusat pendidikan di daerah sekitarnya. Intinya kalau dari wilayah fungsional ataupun kota nodal atau wilayah nodal ini, dasarnya adalah hubungan dan interaksi seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu adanya wilayah perencanaan, yang mana penjelasan ataupun pengertian dari wilayah perencanaan ini adalah wilayah perencanaan adalah wilayah yang sengaja ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu. Pembagian wilayah ini digunakan agar pemerintah dapat mengatur dan juga mengelola pembangunan seperti sumber daya, dan juga mengurangi ketertimpangan antar wilayah. Bagaimana sih contoh dari suatu wilayah perencanaan ini? Wilayah perencanaan ini bisa dicontohkan seperti adanya kawasan yang khusus, ekonomi khusus, yaitu bisa disebut yaitu KEK, yang mana kawasan ekonomi khusus, dan juga merupakan contoh wilayah perencanaan. Kawasan tersebut dirancang dan juga ditetapkan untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu seperti industri, pariwisata, dan juga perdagangan. Gimana sih contoh lainnya dari wilayah perencanaan ini? Itu bisa dicontohkan itu seperti wilayah industri, wilayah pariwisata, wilayah metropolitan, dan juga kawasan pengembangan ekonomi. Seperti itu. Intinya ataupun maksudnya dari wilayah perencanaan ini, poin-poinnya yaitu wilayah perencanaan ini dasarnya adalah tujuan dan strategi untuk pembangunan, seperti itu.
Sekian dari saya, Aulede Maroza Prawira, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.